Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Daniel Irsyad, Saya Abdurrahman Syamil. Saya Raffi Rasandria. Saya Muhammad Taufik. Di sini kita akan membahas tentang baik peran teknologi informasi di masa yang akan datang. Berikut adalah Video. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari ajudan kami. Pendahuluan teknologi informasi atau TI adalah istilah yang sering digunakan dalam hal apapun yang berkaitan dengan peranan teknologi dalam membantu kehidupan manusia untuk menjadi lebih mudah. Misalnya, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi-informasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Dahulu, teknologi informasi hanya terbatas pada komputer, namun seiring perkembangan zaman, kini mencakup perangkat seperti telepon, televisi, ponsel, dan bahkan jam tangan yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Selanjutnya ada latar belakang. Sejak awal abad ke-21, perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah dunia. Internet, perangkat mobile, dan aplikasi berbasis cloud telah memudahkan akses informasi dan komunikasi. Revolusi informasi ini tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi, tetapi juga mempengaruhi cara organisasi dan institusi beroperasi. Dalam konteks globalisasi, TI memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan efisien, serta meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Namun, dengan kemajuan ini juga muncul tantangan baru seperti masalah privasi, keamanan data, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana TI akan berperan di masa depan dan bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi positifnya sambil mengatasi tantangan yang ada. Untuk selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian di karya tulis ilmiah kami itu ada 3, yaitu studi pustaka yang pertama mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan mengenai teknologi informasi dan dampaknya di masa depan. Untuk yang kedua ada analisis kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan mendalami isu-isu yang berkaitan dengan peran TI dalam masyarakat, ekonomi, dan pendidikan. Untuk yang ketiga ada observasi, yaitu mengamati tren dan perkembangan terkini dalam teknologi informasi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan. Dengan pendekatan ini diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran TI di masa yang akan datang dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Selanjutnya ada bagian analisis, yaitu dampak teknologi informasi terhadap interaksi sosial dan budaya di masyarakat. Yaitu dalam era teknologi informasi saat ini, internet telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi. Individu dapat dengan mudah mencari dan mengakses informasi melalui mesin pencari dan situs web. Hal ini memungkinkan penyebaran pengetahuan yang lebih luas dan cepat, serta memberikan kesempatan bagi individu untuk belajar dan mengembangkan diri secara mandiri. Selain itu, perkembangan TI juga telah membawa perubahan dalam interaksi sosial, media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya telah mengubah cara manusia berinteraksi. Komunikasi tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik, melainkan dapat dilakukan secara virtual. Individu dapat terhubung dengan orang-orang di berbagai lokasi geografis, menjalin hubungan dan berbagai pengalaman dengan lebih mudah dan cepat. Menurut Rusli et al. 2020. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada media sosial juga dapat mengurangi interaksi sosial langsung dan mempengaruhi kualitas hubungan antar manusia. Selanjutnya ada beberapa dampak perkembangan TI dalam masyarakat. Yang pertama itu ada sosial dan kualitas interaksi. Dampak TI pada kualitas sosial membutuhkan tantangan terkait kualitas komunikasi dan hubungan interpersonal. Meskipun konektivitas digital telah memperluas jaringan sosial, perlu diperhatikan bahwa interaksi virtual tidak selalu dapat menggantikan kebutuhan akan hubungan fisik yang mendalam. Oleh karena itu, sambil memanfaatkan keuntungan teknologi informasi dalam memperluas produktivitas, penting untuk mempertahankan dan mendorong komunikasi dan interaksi langsung menurut Lubis dan Nasution pada tahun 2003. Yang kedua ada budaya dan globalisasi. Perubahan dalam konsumsi informasi dan hiburan membawa kita ke arah globalisasi budaya. Meskipun ini membuka pintu bagi akses yang lebih luas,
keragam budaya, juga ada risiko homogenisasi budaya dengan adopsi global trend dan konten yang dominan. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk merangsang dan mendukung keberagaman budaya sebagai bagian integral dari identitas masyarakat. Menurut Lubis dan Nasution pada tahun 2023. Baik, kita lanjut pengaruh teknologi informasi dalam pengembangan bisnis. Berbisnis dengan menerapkan teknologi informasi membuat peluang pasar terbuka lebih luas. Bisnis dalam internet akan mempermudah mempromosikan produk, mencari konsumen, dan pelanggan. Terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis, yaitu kompleksitas bisnis yang semakin meningkat dan dipengaruhi oleh pengaruh ekonomi internasional, kompetisi bisnis global, perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi, daya gunaan waktu, pertimbangan sosial, dan kapasitas teknologi informasi yang dipengaruhi oleh kapasitas pelayanan kebutuhan informasi, kapasitas interaksi dalam jaringan komputer, kapasitas kecepatan akses data. Di bidang bisnis, baik perdagangan barang maupun jasa komputer, peranan teknologi informasi akan sangat penting untuk kegiatan transaksi baik rutin, periodik, maupun insidental dan menyediakan banyak informasi dengan cepat dan tepat. Selanjutnya ada pengaruh dan peranan teknologi informasi terhadap perkembangan bisnis online, yaitu yang pertama, teknologi informasi yang dapat memudahkan penyebaran informasi mampu mengembangkan bisnis online ke berbagai wilayah di dunia, seperti e-commerce yang digunakan oleh perusahaan penjual buku, musik, video, permainan, dan barang elektronik, kata Utami pada tahun 2010. Selanjutnya, yang kedua itu adalah bisnis online banyak dimulai karena fleksibilitasnya. Seseorang tidak harus berada di tokonya untuk menunggu pelanggan, namun dengan komputer dan konektivitasnya sudah dapat menjual produknya ke seluruh negara. Pembeli pun tidak harus capek-capek keluar untuk membeli keperluannya, karena dengan hanya membeli secara online, barang pembeliannya bisa diantar langsung ke rumahnya, kata Utami pada tahun 2010. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan, yaitu perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Internet sebagai anak kandung dari teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tak terbatas, yang dapat digali untuk kepentingan pengembangan pendidikan. Dengan internet, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemanfaatannya itu adalah teknologi informasi dalam proses pendidikan secara garis besar meliputi manajemen sistem informasi atau singkat SIM. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung proses-proses manajemen SIM yang baik sangat membantu dalam efisiensi waktu dan materi transaksi-transaksi organisasi serta mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan sistem informasi memungkinkan aliran informasi berjalan dengan cepat dan akurat. Database online yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan data dengan cepat. Kemudahan ini berarti efisiensi pelaksanaan pendidikan dalam segala hal. Ada e-learning. E-learning merupakan online didik tahun 2022 merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Melalui e-learning, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Belajar mendidik berbasis kreativitas peserta didik yang dilakukan melalui e-learning mendorong peserta didik untuk melakukan analisa dan sintesa pengetahuan, menggali, mengolah, dan memanfaatkan informasi, penghasil tulisan, informasi, dan pengetahuan sendiri. Peserta didik dirangsang untuk melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah perkembangan TI memberikan dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga pendidikan. TI telah memudahkan akses informasi, memperluas peluang bisnis, dan mengubah cara pendidikan dilakukan. Namun kemajuan ini juga membawa tantangan seperti isu privasi dan ketergantungan berlebih pada teknologi. Dalam menghadapi perubahan ini, penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan TI dengan bijak, meningkatkan literasi digital, dan menjaga keberagaman budaya di era globalisasi. Berdasarkan di atas, analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa TI memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat,
baik dalam interaksi sosial, perkembangan ekonomi, maupun pendidikan. TI memungkinkan komunikasi dan pembelajaran tanpa batas, ruang, dan waktu, serta mempercepat akses informasi. Dalam bisnis, TI membuka peluang pasar yang lebih luas melalui bisnis online. Namun, perubahan ini juga harus diiringi dengan kesadaran akan dampak negatif seperti berkurangnya interaksi langsung, homogenisasi budaya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.